Halo Lur, apa kabar sedulur Sunusantara? Kali ini kita berjumpa lagi di channel Dwi Kristende. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, khususnya yang ada di bulan ini. Baik, langsung saja. Kita awali dari pertanyaan Mas Hari Pramono. Komen tentang video water pump ya ini ya. Kalau water pump rembes terus keluarkan air radiator, itu gimana Om? Rembes apa memang itu air pembuangan? Bukan di selang, tapi di water pump. Soalnya punya saya sudah ada silen. Silen apa nih? Sebentar tak buka dulu. Silen water pumpnya. Oke. Kalau masalah di seal water pump, Mas Hari Pramono, menurut pengalaman saya saja ya, itu kalau misalkan udah Mas kasih silen, nah itu kendalanya masih bocor. Yang pertama sih solusinya sih mendingan diganti seal water pumpnya. Seperti ini gambarnya. Nah, dia ada khusus, misalkan motornya Vario 110. Nah, dia ada khusus namanya seal water pump. Nah, itunya aja yang diganti. Kalau misalkan diakalin pakai silen, ya nggak bisa menjamin, apalagi akal-akalan. Balik ke komentar sebelumnya yang belum sempat terbalas. Kita lanjut dengan Mas Roy Harjon. Ini untuk channel Coulter ini ya, Coulter mesin Coulter boring Ninja R. Itu harus ganti oli nggak bang? Kalau misalkan hanya urusan boring atas, nggak perlu ganti oli karena oli posisinya di bawah. Oke, lanjut ke Mas Dito. Sangat bermanfaat bro. Oke, terima kasih sama-sama Mas Dito. Lanjut ke Alfian saja. Mas, kalau lahar kruk as masih pakai yang lama, aman nggak? Soalnya motor saya TIRF 2008. Ini untuk ini ya, channel mengganti tanda-tanda kruk as harus diganti. Nah, di channel ini dijelaskan bahwa tanda-tandanya bagaimana kruk as itu udah saatnya harus diganti. Kalau untuk lahar kruk as masih yang lama, aman aja sih untuk dipakai. Yang penting jangan oblak, dan sepertinya sudah dijelasin di atas ya, di video tentang lahar kruk as. Oke, lanjut. Tanzai bang, harga jualnya berapa? Oh, ini untuk ini video yang 1 tahun yang lalu nih, udah lama nih ya, masalah tips beli motor Air-King. Banyak yang bilang video ini settingan. Memang iya, memang video ini settingan. Memang nggak sengaja asli real videonya ya. Yang penting isinya, yang penting fungsi pesan-pesan dari video tersebut. Untuk harga jualnya, ini motor ini sih sekarang makin tinggi ya Air-King mah pasarannya. Bahkan yang originalnya aja udah tembus 20-an, 20 lebih, 25 malah yang original banget. Kadang dia nggak ngikut pasaran sih Air-King, nama juga hobi ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Yusuf Malik. Bang, Mio saya kok nggak ada tenaganya ya? Padahal mesin aman, nggak berisik. Baru servis juga, tapi lambat banget. Terus juga kalau buat nanjak nggak kuat. Itu kenapa ya? CDI sudah ganti, tapi lumayan ngaruh. Tapi sebenarnya ini beralih dari Air-King ya, kita ke Matic nih Mio, untuk pertanyaan Pak Yusuf Malik. Dia biasanya kalau nggak ada tenaga pas nanjak itu jangan langsung jauh-jauh ke CDI ya, ini menurut pengalaman aja. Coba dicek bagian terutama karbu ya, vakum karbunya itu harus diganti. Kalau misalkan dia udah lemah atau keras, itu dia nggak ada tenaganya mas. Jadi nggak usah langsung memfonis ke CDI atau ke CVT kemana-mana, cukup vakum karbu aja dulu dicek. Oke, lanjut. Love tube bang, oli samping punyaku keluar dari selang pembuangan. Oli ini untuk Air-King ya, untuk video sistem kerja pompa oli. Bang, oli samping punyaku keluar dari selang pembuangan. Solusinya gimana? Oli samping keluar dari selang pembuangan. Maksudnya selang pembuangan yang mana nih? Oh, yang ini ya. Selang pembuangan oli samping. Mungkin yang dimaksud dengan lost tube ini selang pembuangannya itu selang pembuangan bensin ya, keluarnya dari situ ya. Kalau misalkan oli samping keluar dari situ, kemungkinan sih nggak oli sampingnya. Biasanya dia berbarengan sama bensin. Itu cek dari pelampungnya lagi. Kalau misalkan pelampung penuh, kemungkinan kebanyakan dia ngebuangnya ke selang pembuangan. Kalau ada yang kurang, yang lain lebih tahu, silahkan ditambahkan. Lanjut ke Tun. Bang, Mioku karbunya harus dikop pakai tangan. Kalau nggak dikop nggak mau dihidupin, kenapa ya? Mungkin terlalu banyak setelan udara ya, setelan udaranya terlalu kaya, jadi diperirit aja setelan udaranya.
Fungsinya ngekop kan kayak mengurangi apa ya, udara yang masuk. Ya sebaiknya sih dibenerin lagi, disetting ulang karbunya sampai benar. Oke, lanjut. Ari Pirangga. Bang mau nanya, kalau motor Mio Smile naik gas dia ngempos, tapi kalau udah panas banget enggak. Gitu apa ya bang? Kalau itu sih biasanya ya memang penyakitnya dari, kembali lagi ke vakum karbu tadi, coba dicek lagi. Oke lanjut. Sihab Budin. Buruk berapa liter bang coolant-nya? Maksudnya buruk berapa liter coolant-nya, maksudnya butuh kali ya? Ini salah ketik nih, butuh, buruk. Sihab Budin. Buruk berapa liter bang coolant-nya, maksudnya butuh kali ya? Nah, kalau untuk ini berapa liternya untuk coolant yang di motor, untuk di video motor Vario ya nih ya, dia sesuai kebutuhannya dia aja. Kadang kalau kita beli 1 liter itu nggak akan habis 1 liter. Dia itu biasanya habisnya ya setengah lah ya, secukupnya aja, seperlunya. Diisi dulu di radiator, setelah itu baru ganti ditambahin di penampungannya. Oke lanjut. Fadli Ozi. Berarti ini untuk video membran ya, sistem kerja membran RE King. Berarti atas bawah fungsinya sama juga, sebab yang di bawah nggak dijelasin. Maaf saya pemula. Oh iya oke. Sorry, ini ada kekurangan, mungkin yang di bagian bawahnya belum dijelasin. Mungkin nanti selanjutnya diperlengkap ya. Oke lanjut. Untuk video cara cek ganti oli motor, ini mah sederhana banget ya, untuk pemula banget. Mantap. Oke sip. Lanjut. Fajar Bahari. Bang kira-kira ganti stang seher biasanya berapa bang? Oh ini untuk video stang seher tanda-tanda harus diganti ya. Beragam sih bang Fajar ya, kalau terutama motor bebek matic ambil aja pukul rata ya. Untuk ganti stang seher dan upahnya segala macam anggap aja 700-800an, tergantung daerah. Biasanya dia beda-beda harganya masing-masing daerah, tapi nggak akan jauh dari 700-800 antara segitu deh. Oke lanjut. Aweng Diki. Untuk video jangan dibuka, untuk video open filter karbu ya, semua motor bisa dipakai untuk menghindari debu-debu masuk nggak mas? Kalau ini di video yang ini ditayangkan bahwa hanya gabut sih ya, hanya masang tutup bekas aqua doang di karbu. Kalau menghindarin debu-debu nggak bisa, karena dia debu kan filter ya, sebagaimana dari pabriknya sudah diciptakan filter udara untuk karbu yang sudah dihitung sedemikian rupa. Kalau ini sih nggak bisa ngindarin debu-debu. Oke lanjut. Untuk masalah komstir nih, video masalah komstir yang berjudul stang oblak ya, Pandu. Benar bang, mantap motor saya. Oke lagi, terima kasih bang. Oke sama-sama. Oke lanjut. Masalah open filter karbu juga ya. Emang sih kalau open filter nggak bisa dipakai hujan-hujanan. Betul, kalau karbu dibuka saringannya nggak bisa dipakai hujan-hujanan. Benar. Kalau dipakai panas-panasan paling cuma skep doang yang baret. Soalnya motor saya open filter karbu PWK 28 intake dengan merek Cervico ya. Kalau udah karbu PWK 28 sih udah segitu gedenya ya harus open filter, tapi tetap disesuaikan dengan spek mesin. Kalau mesinnya standar tetap aja percuma toh. Oke lanjut. Untuk ini waktu itu kita pernah review bengkel teman kita ya, Bobok Knalpot, ada di Jakarta Selatan. Dia spesialis 2 tak, tapi bobok knalpot yang lain juga bisa. Untuk nanya masalah bang Baba Yoga ya, kisaran harga berapa bang? Dia murah kok bang, dia murah. Dia beragam harganya dari Rp80.000 sampai 150-an lah. Oke lanjut. Untuk cara membersihkan kerak di ruang bakar motor RE King Windu. Amplas ukuran berapa? Oh amplas ukuran berapa, jangan yang terlalu kasar ya mas ya. Pakai saja yang ukurannya 500, kalau 1000 kehalusan. Kalau di bawah 500 terlalu kasar, sebaiknya 500 pas ukurannya. Oke untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan Q&A ya. Kayak ini masih terlalu banyak. Sekarang udah berapa menit nih? 11 menit. Oke, dilanjut. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan Q&A lagi ya, untuk menjawab pesan-pesan yang belum terjawab. Karena saya belum mampu membalas satu persatu komentarnya, karena dengan kesibukan belakangan ini. Ditunggu komentar selanjutnya. Salam DKD.